بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat. Apa kabarnya kawan-kawan semua, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita saat ini Al-Ustadz Ibrahim. Ustadz Ibrahim, beliau adalah salah satu dari jajaran pengajar di Lembaga Tahfidz Mahatiyah Sunnah. Hari ini juga pengisi dari segmen Hayatuna Ma'al Quran di MGI TV, Media Gema Islam TV, Tasikmalaya, Masya Allah. Ya, beliau juga adalah salah satu dari murid Syekh Abdul Karim Al-Jazairi ketika beliau mengajar di Tasikmalaya. Salah satu murid seniornya di Tasikmalaya, Masya Allah, Ustadz Ibrahim. Dan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang seputar tahfidzul Quran tentunya, sesuatu yang berkaitan dengan hafalan Al-Quran dan kehidupan menghafal Al-Quran. Kita sapa dulu. Gimana Ustadz Ibrahim? Kaifa haluk? Alhamdulillah khairan, Ustadz Arif. Gimana Ustadz Arif? Alhamdulillah, tamam, kuaisin, alhamdulillah. Nah, gini Ustadz Ibrahim, kita mau ngebahas sesuatu yang mungkin banyak jadi pertanyaan ya. Ya, maksudnya narasi dan diksi ini, kata-kata ini sering banyak digunakan nih hari-hari ini. Ya misalnya ada rumah Quran tuh sekarang harus rumah Quran bersanad gitu, rumah tahfidz bersanad gitu, atau selalu ada program tahfidzul Quran bersanad, atau biasanya ada daurah tahsin bersanad. Nah gitu. Ini sebetulnya apa sih yang dimaksud sanad itu sendiri gitu? Ya sejauh dari yang aneh ketahuin sih sebenarnya gini, kalimat sanad yang disandingkan di judul-judul rumah tahfidz atau seminar-seminar itu tuh lebih kepada apa ya, kalau di makanan mah mungkin seperti Badan POM-nya gitu loh, jadi legalitasnya kan. Kalau makanan yang udah ada Badan POM-nya terkadang ketika kita nawarin ke supermarket besar tuh langsung diterima, tapi kalau belum ada Badan POM-nya atau misalkan belum ada legalitas semisal MUI itu kan kadang sulit untuk masuk kan. Jadi yang Anda pahami pengalaman di Indonesia itu kenapa setiap rumah tahfidz, seminar itu menggunakan kalimat sanad-sanad itu untuk membangun kepercayaan orang-orang yang akan memasukkan anaknya atau mengikuti seminar tersebut. Itu kalau ngelihat di waqi'i ya yang terjadi di Indonesia. Walaupun memang secara agama sendiri kan memang agama ini kan sanad ya, jadi harus kita lihat juga dari siapa kan kita belajar gitu. Walaupun terkadang memang prakteknya nih, Satarif, terkadang prakteknya yang aneh lihat gitu. Terkadang sanad Al-Fatihah gitu kan, yang dimaksud seminar tahfidz bersanad, terkadang yang mengajarnya itu baru punya sanad Al-Fatihah doang gitu kan. Padahal sebagian masyayikh yang aneh pernah belajar ke mereka itu kadang menyalahkan istilah sanad Al-Fatihah itu. Mungkin kalau dalam ijazah amah sih iya ya. Ijazah amah tuh jadi cuma ngasih ijazah tapi umum gitu. Jadi nggak masuk ke dalam silsilah sanad yang dimaksud, karena biasanya kalau dalam ilmu Quran itu yang silsilah sanad yang dimaksud itu ya satu riwayat penuh gitu Ustaz Arif. Jadi kalau hafaz satu riwayat dari Al-Fatihah sampai Anas disebutkan usul riwayatnya, kemudian furusnya gitu. Kalau dalam ilmu qiraat kan ada furusnya juga gitu. Nah, sedangkan di kita tuh rata-rata seminar tahfidz bersanad padahal gurunya baru punya sanad Al-Fatihah doang gitu kan. Gitu. Jadi terkadang harus diteliti juga sanad yang dimaksud apakah full sanad yang dimaksud sanad Quran atau cuma sebatas punya sanad Al-Fatihah gitu. Walaupun bukan sebuah jaminan orang yang sudah punya sanad itu dia menjaga sanad yang dia sudah miliki gitu ya. Tapi setidaknya kalau orang yang sudah punya sanad itu sudah ada tahapan yang dilalui. Jadi setelah menghafal Quran, kemudian bacaannya, hafalannya sudah diokekan oleh gurunya, baru dia masuk kepada pengambilan sanad gitu.
Ya, tapi sebetulnya ini kita ngomongin sanad spesifik, sanad menghafal Al-Quran ya. Sebelum kita ngebahas proses, kita tanya apa fungsi dari orang tuh harus punya sanad gitu. Kenapa si penghafal Quran tuh ada level di mana mereka dianjurkan untuk memiliki sanad gitu. Ini apa gitu urgensinya? Apa fungsi dari sanad itu sendiri, Sat? Ya tadi penjagaan terhadap agama, jadi alisnadu minad-din kan. Karena sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau laulal isnad laqala masya'a man sya'a. Jadi kalau tanpa adanya sanad tuh ya orang semaunya aja gitu ngajar. Contoh kalau praktek nyatanya dalam Quran misalkan yang seharusnya kalimat Malik Yaumiddin dibaca panjang, kemudian dia katakan ini bisa dibaca pendek gitu. Padahal dia nggak tahu landasan hukumnya dari mana, dasarnya dari mana. Tapi kan kalau dia sudah pernah pengambilan sanad mengatakan ini kalau dalam riwayat ini dibaca Maliki panjang soalnya dasarnya seperti ini. Saya belajar dari guru ini ke sini terus sambung sampai kepada Nabi gitu. Dan terkadang gini, dengan sanad itu lebih terjaga gitu, lebih nyata. Jadi ketika seorang mengikuti atau seorang itu melakukan pengambilan sanad itu si guru itu udah pasti tahu. Jadi Syekh Fulan dia tahu, dia menghafal siapa aja orang yang pernah dia kasih sanad gitu. Nggak mungkin ada istilah lupa ini orang ini pernah dapat sanad nggak dari saya, itu jarang terjadi sehingga bisa diruntut gitu. Jadi ketika Fulan mengajar, dari mana kamu mendapatkan istilahnya izin mengajar gitu? Dari Fulan. Bisa dicek bener nggak Fulan menurut ketika ditanya ke Syekh Fulan bener orang ini pernah belajar sama antum? Iya benar gitu. Itu ketika selesai pengambilan sanad, ketika seorang itu mengambil sanad full dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau pengambilan sanad hanya sanad Al-Fatihah dalam daurah, rata-rata bisa jadi lupa. Masyayikh juga kan saking banyak yang dibeli. Tapi kalau sanad Quran jarang yang lupa. Sebanyak apapun murid yang pernah dia berikan sanad dan insya Allah nggak akan lupa. Karena itu amanah ilmiahnya lah gitu. Amanah ilmiah. Legalitasnya, makanya sangat penting banget itu sanad itu, legalitas. Pasti tahapannya setiap orang yang sudah hafal Quran, dia akan dianjurkan untuk murojaah terus hafalannya, memutkinkan huruf-huruf yang atau membenarkan huruf-huruf yang ternyata masih ada lahan kofinya di sebagian tempat. Karena kalau jali kan bisa dianggap jarang ya kalau sudah hafal Quran kemudian jali, kecuali kalau memang gurunya nggak perhatian sama sekali gitu. Tempat-tempat yang masih ada lahan kofi disuruh dibetulkan. Dia pasti nanti dimotivasi untuk pengambilan sanad. Minimal satu riwayat yang dia ajarkan di Indonesia gitu. Nah ketika itu dia bisa yatasodar bitaklim. Kalau udah punya itu kan dia ketika ingin mengajar pun ya sudah jelas ada legalitas gitu. Sehingga apa yang diajarkan tuh sesuai dengan apa yang dia dapatkan gitu. Gak penting banget sekali. Penting banget. Jadi itu emang maksudnya urgensi terbesarnya menjaga kemurnian itu ya. Jadi sumbernya dari guru yang mana nih? Ini dibaca begini, dasarnya dari mana nih? Karena ini kan ayat Allah kan. Maka dasar-dasar yang antum dapat dari guru yang mana? Kemudian dengan adanya sanad maka istilahnya keabsahannya bisa dicek gitu dari guru yang ada, silsilah guru yang ada. Gitu. Dan nanti ketika mengajar bisa bertanggung jawab ya. Iya betul, dan uniknya di silsilah sanad Quran itu udah disebutkan oleh para ulama kalau silsilahnya dari fulan maka nyambung ke fulan, kalau dari fulan nyambungnya ke fulan gitu, udah disebutkan dalam tobakot ruwatnya itu ada seperti Ibnu Jazari punya, kemudian Abu Amr Dhani juga punya kitab khusus tentang silsilah sanad. Jadi kalau sanadnya dari ulama ini akan nyambungnya ke sini gitu, tapi tentunya dari zamannya Abu Amr Dhani ke atas gitu. Masya Allah. Jadi bisa ngecek juga sanad yang palsu dengan yang asli gitu. Iya. Oke. Nah, ini ya tadi juga berarti tadi ngebahas yang tadi tuh masalah proses pengambilan sanad yang antum dapatkan dari pengalaman antum selama antum belajar di Indonesia lah ya. Kita nggak bahas yang keluar negeri atau di negara lain dulu, tapi kita bahas yang real ada di Indonesia. Selama yang antum dapatkan, gimana sih biasanya para masyayikh itu sampai sejauh mana batasan kita bisa dapat sanad, kemudian proses pengambilannya gimana, berapa lama dan lain sebagainya. Bisa diceritakan? Kalau berbicara pengalaman ya, kebetulan saya sendiri kan untuk pengambilan sanad tuh baru kedua syekh ya. Dulu sama Syekh Abdul Karim dan sekarang
yang sekarang walaupun udah nggak ngambil, maksudnya udah nggak lanjut gitu ya. Yang tapi tiga kiroat akhir itu sama Syekh Usama. Nah, beliau orang Yaman. Kalau Syekh Abdul Karim kan yang Aljazairiyah. Nah, itu teh dulu pertama kali ngapal Quran dulu. Ngapal Quran 30 juz, distorkan ke beliau. Ketika sudah selesai 30 juz, itu ada seperti marhalah murojaah gitulah, atau tadrib istilahnya. Sekitar 1 bulan waktu itu. Nah, tadrib itu untuk memutkinkan hafalan. Memutkinkan hafalan. Sehingga ketika tasmi sanad itu sedikit kesalahannya. Nah, kemudian setelah tadrib itu 1 bulan, ada kan dulu ketika anak ngapal itu sambil ada tahsin juga gitu kan, tahsin tilawah setiap pada maghrib. Nah, di situ diperbaiki bacaan. Nah, ketika sudah jatuh tempo lah istilahnya, bacaannya sudah oke, kemudian hafalannya juga sudah lumayan, ada istilahnya ada indikator tersendiri yang saya itu miliki gitu ya. Nah, kemudian sama saya langsung suruh tasmi, store hafalan. Dulu itu store hafalannya per rubu, 1 rubu, 2 rubu, terus semakin ke belakang semakin banyak. Jadi awal di Al-Baqarah tuh masih 1 rubu, masuk juz keempat itu udah 2 rubu, nanti masuk juz ke berapa gitu, saya juga lupa, naik terus sampai akhirnya bisa 1 juz, satu majelis, 1 kali duduk 1 juz gitu. Itu untuk hafaz, pengalaman di hafaz. Riwayat yang banyak di Indonesia. Nah, jadi stepnya dari ngapal Quran dulu, nanti ada seperti marhalah munakosyah gitu. Setelah munakosyah baru pengambilan sanad. Itu pengalaman di hafaz. Jadi bukan dalam artian gini, bukan ketika hatam kemudian ada dapat syahadah atau ijazah itu sanadnya, bukan. Tapi nanti itu hanya sebatas syahadah khotmah kan, hatam Quran. Nanti setelah hatam Quran itu ada tasmi ulang, tasmi dari awal sampai akhir 30 juz. Nah, itu nanti yang disitulah saya itu akan memberikan sanad. Bentuknya seperti syajaratul isnad. Nanti bentuknya seperti pohon sanad. Dimulai dari nama kita, nama beliau, sampai kepada Nabi SAW. Gitu. Gitu. Jadi lumayan apa namanya, panjang juga ya prosesnya ya, seleksinya. Jadi nggak main betul. Selesai langsung kasih aja gitu. Betul. Tapi kecuali kalau dia memang punya hafalan yang bagus, kemudian bacaan yang mumpuni gitu ya, itu bisa jadi cepat. Tapi terkadang beberapa masyaikh nggak hanya melihat kepada hafalan sama bacaan, Ustaz Arif. Terkadang ngelihat kepada suluknya juga. Ketika orang ini suluknya kurang bagus, sama syekhnya nggak dikasih juga. Maksudnya nggak, ketika kan dalam syarat itu kan dalam syarat nanti ada lafaz fastajazani gitu ya. Si murid itu minta ijazah gitu. Nah, fajaztuhu, maka aku berikan ijazahnya gitu. Nah, tapi ada beberapa syekh itu cerita dari teman-teman saya, jadi anaknya sudah bagus hafalannya, kemudian bacaannya pun bagus, tapi syekhnya nggak mau berikan sanad ke dia karena suluknya kurang bagus. Itu ada juga gitu. Masyaikh yang menambahkan ke sana gitu. Jadi proses pengambilan sanad itu memang Masya Allah sih. Bahkan kalau saya sendiri itu bukan termasuk yang hafalannya mungkin 100% gitu istilahnya. Ya baru dikatakan 80%, 75% lah gitu saat itu pas pengambilan sanad tuh. Tapi syekh itu memang alhamdulillah gitu memperbolehkan untuk pengambilan sanad. Masya Allah. Iya, oke. Nah, kita udah paham nih kan apa itu sanad, kemudian ada apa namanya tadi, bagaimana prosesnya dan apa fungsinya. Nah, sekarang orang-orang sering juga gitu bertanya-tanya, oh berarti kalau sanad itu udah otomatis yang bisa bacaan beda-beda itu ya Setia gitu kan? Bisa kayak ada wadduha, kemudian ada imalahnya jadi wadduhe dan lain sebagainya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan bisa ada bacaan beda-beda ini gitu. Ada orang sering mengistilahkan sanad kiroat. Nah, gitu. Apakah apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan kiroat ini gitu, bacaan Al-Quran yang bisa berbeda-beda ini, kenapa bisa begini gitu. Gitu. Nah, ketika kita sudah selesai pengambilan sanad riwayat di negara tersebut, kayak di Indonesia kan riwayatnya hafaz ya yang tersebar itu dari Sabang sampai Merauke kan hafaz semua tuh dibaca di masjid-masjid ya. Nah, maka selesai kita pengambilan sanad riwayat tersebut, biasanya ditawarkan lagi, Ustaz.
mau lanjut atau sudah cukup gitu. Nah, misalkan mau lanjut atau sudah cukup, kayak dulu tahun 2017 apa 16 tuh kan saya ditawarin gitu, mau lanjut apa sudah cukup. Kita lanjut gitu, lanjut ngambil sanad lain. Nah, itu yang disebut dengan qiraat tadi. Jadi mudahnya qiraat itu adalah bacaan Al-Qur'an ya. Bacaan Al-Qur'an yang di riwayat kita itu yang di Indonesia itu hanya berbeda berbeda lahjahnya, berbeda dialeknya gitu. Nah, sejarahnya kan gini, sejarahnya adanya ilmu qiraat itu kan dalam hadis Nabi disebutkan kan dalam hadis Bukhari Muslim ya, bisa dicek nanti teman-teman pendengar sekalian. Dalam hadis Bukhari Muslim tuh ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berbunyi gini, Aqra'ani Jibril ala harf. Jadi kan awalnya malaikat Jibril itu mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi SAW tuh dengan satu harf ya. Faraja'tuhu, kemudian Nabi ulang ya, falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta taha ila sab'ati ahruf. Jadi Nabi terus mengulang satu harf tersebut sampai akhirnya menjadi 7 harf. Nah, di sini para ulama mengatakan simpelnya bahwasanya 7 harf itu bahwasanya 7 qiraat itu atau 10 qiraat itu yang terkenal di sekarang ini adalah bagian dari 7 harf gitu. Jadi zaman dahulu karena mungkin Nabi SAW mengajarkan qiraat itu ke kabilah-kabilah selain kabilahnya Nabi Muhammad, sehingga kan ada kesulitan mungkinnya karena misalkan di kelompok ini biasa membaca wadduha gitu dengan fathah kan istilahnya kalau dalam ilmu qiraat fathah wadduha. Tapi di kelompok lain tuh nggak bisa membaca dengan fathah, harus imalah gitu, sehingga diimalahkan wadduha misalkan. Atau kelompok lain malah nggak bisa imalah, harus taklil, jadi pertengahan wadduha. Jadi pertengahan bukan imalah kubro istilahnya, bukan di kan, tapi dibaca wadduha seperti itu. Nah, karena adanya kesulitan itu, maka saat itu kan masih turunnya wahyu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keringanan sehingga menurunkan Al-Qur'an menjadi 7 harf tadi gitu. Nah, salah satu sisa bacaan yang masih tersisa dan berhasil dikumpulkan oleh para ulama sampai zaman ini itu adalah 7 atau 10 qiraat yang tadi, atau yang diistilahkan dengan bacaan yang berbeda. Jadi itu istilahnya qiraat gitu, yang tadi wadduha gitu. Walaupun di Indonesia masih belum terlalu ini Ustaz, secara apa ya, belum terkenal lah kayaknya. Cuma sekarang ini lagi naik daun nih tentang qiraat itu. Iya, Mas. Oh, sekarang itu kayak seminar-seminar tajwid itu di bawahnya tuh ditulis pemilik sanad asroh kubro, asroh sugro, itu udah mulai itu sekarang itu. Kalau dulu belum terkenal banget, belum terkenal banget. Bahkan kan yang ramenya, bukan rame sih, yang banyak mengenal ilmu qiraat seperti itu kan di Mesir kan, banyak banget itu kan di Mesir. Rata-rata pada ngambil dari Mesir itu. Nah itu tadi tuh apa tuh bedanya antara asroh kubro, asroh sugro, kemudian sab'a itu kenapa bisa ada 7, ada 10, ada 10 kubro, 10 historinya sugro? Gini, kan historinya kan, jadi di zaman Nabi SAW mengajarkan bacaan Quran kan nggak dengan 1 harf ya, tapi dengan 7 harf. Nah, ma'amurur zaman ketika istilahnya Nabi SAW wafat, kemudian para sahabat dilanjutkan kepada tabi'in, ke atba' tabi'in. Terus kan zaman itu berjalan ya tentunya kan. Dan tentunya bacaan-bacaan tersebut nggak mungkin juga kan diwariskan ke setiap orang, karena kemampuan menghafal orang-orang yang hidup bersama Nabi dengan kita berbeda kan. Kita mau menghafal satu Quran aja kan kadang lama banget kan. Apalagi menghafal dengan 7 harf gitu kan. Nah, semakin lemahnya kemampuan orang dalam menghafal itu menjadikan semakin lunturnya bacaan-bacaan yang 7 harf itu. Nah, singkat kisah, para awal kali kalau tidak salah dulu ketika saya mengajarkan tuh, awal kali yang mentadwin mengumpulkan qiraat tersebut itu Abu Ubaid Al-Qasim. Jadi beliau kumpulkan saat itu masih 25 bacaan. Nah, terus setelah dari zamannya Abu Ubaid Al-Qasim itu kan kurang lebih kurun kedua 200 sekian Hijriah gitu. Nah, dari situ beliau mengumpulkan 25 bacaan tuh dalam satu buku. Kemudian dari situ muncullah tulisan-tulisan tentang ilmu qiraat, tentang macam-macam bacaan tersebut. Nah,
sampai pada zaman ada seorang ulama yang bernama Ibnul Jazari gitu ya, seorang muhakkik. Jadi beliau mengumpulkan dari semua karangan. Nah, karena Ibnul Jazari itu kan beliau itu hidup di kurun berapa ya? Kurun ke-8 kalau nggak salah Ustaz Arif, nanti saya juga lupa ya, belum ngecek gitu. Nanti coba dicek Ibnul Jazari kan kalau nggak salah kurun ke-8. Nah, dari kurun ketiga itu 200 sekian Hijriah sampai kurunnya Ibnul Jazari kan banyak tuh karangan-karangan tentang ilmu qiraat. Nah, dikumpulkan oleh Ibnul Jazari, dikumpulkan menjadi hasilnya itu sampai 1000 jalur. Jadi 1000 jalur baca, 1000 cara baca. Nah, 1000 cara baca itu, 1000 cara baca itulah yang dimaksud bagian dari 7 huruf tadi. Nah, kemudian dari situlah para ulama mengenal ada istilah asyroh sugro, asyroh kubro. Jadi kalau ada istilah sab'ah, kan istilah yang terkenal sekarang tuh sab'ah. Kemudian sugro. Kemudian ada asyroh kubro. Kemudian nanti ada arba' syawal tambahannya. Biasanya seperti itu. Muntahanya sampai segitu biasanya yang sekarang berhasil dikumpulkan gitu. Sab'ah, asyroh sugro, asyroh kubro, dan arba' syawal, 4 yang syad. Nah, kalau ada istilah sab'ah berarti itu teh yang diambil dari kitabnya Imam Abu Amr Ad-Dani. Nah, Abu Amr Ad-Dani itu hidupnya sebelum Ibnu Jazari tentunya, di kurun ke-4. Berarti setelah Abu Ubaid Al-Qasim, nanti akan ada Ibnu Jazari yang bikin buku namanya At-Taisir. Nah, di buku At-Taisir itu Ibnu Jazari mengumpulkan 7 bacaan. Nah, yang sekarang ini disebut dengan qiraah sab'ah, Ustaz Arif. Oh, iya. Ya. Adapun yang asyroh sugro, kalau istilah ada asyroh sugro, itu ditambahkan dengan 3 bacaan yang dikumpulkan oleh Ibnu Jazari. Jadi 7 yang Abu Amr Ad-Dani ditambahkan dengan 3 yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Jazari, jadi 10 asyroh sugro gitu. Dari 2 kitab aja, kitab At-Taisir sama kitabnya Ibnu Jazari At-Tahbir kalau nggak salah. Tahbir yang dinazomkan jadi Durrah Mudiyah. Jadi cuma 3 bacaan. Iya, matan Durrah Mudiyah. Tambahin 7 sama 3, 10 gitu. Memang saya sendiri secara nadori pengalaman belajarnya kurang banyak gitu ya, tapi historisnya ya dijelaskan oleh Masyaikh sebelum setoran gitu. Jadi Durrah Mudiyah ditambahkan dengan yang matan Taisir gitu. Itu yang menjadi masyhur sekarang itu, padahal karya-karya atau karangan-karangan tentang ilmu qiraat itu sudah ada sebelum-sebelumnya. Imam At-Tabari juga punya bukunya sendiri gitu kan. Al-Qadhi Ismail juga punya. Kemudian Abu Umar Ahmad siapa ya saya lupa, itu juga punya. Kemudian Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi juga punya. Jadi hampir banyak sekali gitu karangan-karangan dari awal kurun ketiga kan berarti 200 sekian Hijriah, zamannya Abu Ubaid sampai zaman Ibnu Jazari itu banyak karangan tentang ilmu qiraat. Cuma yang terkenal di zaman ini itu yang dikumpulkan oleh Abu Amr Ad-Dani di kurun ke-5 Hijriah, tahun 444 kan beliau wafatnya ya. Tahun-tahun seperti itu dalam kitab At-Taisir. Makanya rujukannya kalau orang belajar ilmu qiraat, terutama yang sab'ah, itu dari kitab Taisir atau dari manzumahnya Imam Syatibi, yaitu Hirzul Amani atau Matan Syatibiyah gitu. Hirzul Amani. Betul. Itu untuk sab'ah. Kalau untuk asyroh sugro, rujukannya ke Durrah, matan Durrahnya Ibnu Jazari. Karena mutammimah kan pelengkap yang 10. Nah, kalau asyroh kubro itu lebih banyak lagi, sekitar 1000 jalur. Kan kalau asyroh sugro mah cuma satu qiraat, 2 rawi, masing-masing rawi 1 jalur. Gitu. Jadi cuma 20 ragam. Tapi kalau di asyroh kubro itu setiap jalur itu bisa dikatakan sampai 50 lah. 50 lebih, 56 kalau nggak salah, 56 atau lebih jalur baca. Jadi di total dari 10 bacaan yang berhasil dikumpulkan itu ada 1000 jalur. Kurang lebih kalau di buku-buku rujukan itu. Sehingga lebih banyak. Dan itu yang 1000 jalur itu, bagian dari sab'atu ahruf yang disebutkan dalam hadis gitu.
Iya. Ditambah lagi yang Gitu. arba syawad. Nah, kalau arba syawad saya kurang begitu memahami karena kebetulan juga di halakoh saya kan ada halakoh sanad itu belum ada sih yang ngambil arba syawad gitu. Rata-rata di pondok kita tuh baru sampai asyroh sugro. Jadi yang asyroh kubro juga belum pengambilan gitu. Iya, Sehingga Masya Allah. stepnya bakal panjang banget Ustaz Arif itu untuk pengambilan kiroat itu. Iya. Bakal panjang banget. Ya, jadi intinya lagam-lagam yang berbeda itu berasal dari ketika Al-Quran turun, dia turun dengan 7 lagam ya, 7 huruf, 7 Iya, huruf. 7 huruf tadi 7 tujuannya huruf untuk karena memudahkan. faktornya dialek. Iya. Nah, faktornya Iya, berbeda dialek, betul. beda Iya, lajah, ketika beda. Nabi berangkat ke kaum ini, ini nggak bisa fathah, harus imalah, maka diimalahkan sesuai dengan kemudahan yang Allah turunkan. Karena nanti kalau kita belajar ilmu qiraat itu khilafnya ada yang sebatas dialek seperti imalah, saktah, ada yang memang kepada ifrad dan jamak gitu. Terkadang dalam ayat ini dibaca mufrad, tapi di riwayat lain atau qiraat lain dibaca jamak gitu. Misalkan kalimat apa ya yang saya pernah dulu seorang contohnya misalkan sumurihi, misalkan sumur kan jamak dari samroh ya. Ya, misalkan contoh-contoh ya, walaupun nggak terjadi dalam ilmu qiraat ya. Sumurihi itu kan artinya buah-buahan, maka dimufradkan menjadi samrotihi, misalkan seperti itu. Atau ada takdim takhir, jadi ada yang didahulukan. Misalkan qatalu wa qutilu jadi qutilu wa qatalu gitu. Ada yang seperti itu. Jadi nggak hanya sebatas beda teks ya jadinya. Jadi beda riwayat, beda teks juga. Iya, secara yang tersurat itu memang beda teks gitu. Sehingga cukup banyak memang hafalan sih, lebih kepada hafalan sih yang akan berperan dalam ilmu qiraat itu. Makanya unik banget sih memang. Dan susah juga mengulangnya kalau nggak di murojaah setiap hari itu. Ya, jadi kita di sini bisa tahu ya bahwa berarti nggak semua orang kalau dikatakan bersanad itu pasti punya atau paham Qiraat. atau hafal dari semua qiraat yang ada gitu. Bahkan yang punya juga belum tentu punya semua. Iya betul. Uniknya yang sudah pernah pengambilan sanad qiraat juga belum nggak dijamin, nggak bisa kita jamin pasti mutkin gitu. Sama seperti hafalan Quran biasa ya, kayak saya kan tadi saya lupa posisi-posisi yang ketika dibaca mufrad, dibaca jamak gitu. Karena memang rata-rata istihdornya itu dengan matan syatibiyah itu Ustaz Arif, kalau yang sab'ah. Kalau yang udah punya sab'ah itu istihdornya nanti ayat ini dibaca, misalkan contoh dalam ayat Al-Quran kan, ada yang dibaca muhinu kaidil kafirin, ada yang dibaca muhinung kaidal kafirin. Nah, itu tuh misalkan hafaz bacanya muhinu kaidil kafirin atau muhinung kaidal kafirin ya. Itu bukan lihat. Istihdornya itu mendatangkannya dari bait syatibiyah gitu. Kalau yang qiraat yang asyroh sugro berarti kalau yang tiganya dari matan durroh gitu. Makanya para masyaikh itu sebagian besar, walaupun nggak semuanya sih ya, sebagian besar itu mewajibkan bagi yang setoran qiraat wajib menghafal matannya juga gitu, supaya mempermudah istihdor gitu, mempermudah berdalil gitu. Jangan sampai ketika dalam ayatnya misalkan dibaca walakinnallaha qatalahum, dia baca walakinillahu qatalahum, misalkan salah gitu, dicampur-campur, itu riwayatnya dicampur-campur jadi salah juga kan, nggak itisol jadi sanadnya itu. Nah itu jadi nggak setiap orang yang sudah punya sanad qiraat juga ya mungkin dalam qiraatnya gitu. Ya salah satunya kayak saya ini. Iya. Taib. Wah, Masya Allah. Ya, syukron atas sharing dan ilmunya, Ustadz Ibrahim. Iya, Ustadz Arif. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Saya sangat senang bisa ngangkat topik ini ke podcast karena memang topik tentang ya qiraat ini, kemudian sanad-sanad ini kadang orang masih tabu atau masih merasa tahu padahal nggak tahu, atau kadang memang penasaran tapi kalau pengen ngerti harus kemana ya gitu. Nah, sementara biasanya yang ngebahas tuh pasti kajian-kajian yang sangat formal gitu bersama para masyayikh. Nah,
gitu masyarakat secara umum atau mungkin istilahnya anak-anak muda yang dihadirkan dengan Iya. pamflet-pamflet yang bertebaran, ada bertuliskan sanad, ada bertuliskan qiraat. Ini apa sih gitu kan? Iya. Makanya yang mudah-mudahan dengan kita bahas di sini bisa ngebantu Amin. teman-teman untuk minimal menambah wawasan gitu, terbuka. Oh Iya, iya, sanad tuh betul. begini, ijazah tuh begini, qiraat tuh begini, dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ini bisa berfaedah untuk kita Amin, pribadi amin, yang amin. saling menyimak, yang menyampaikan juga jadi keberkahan untuk kita semua. Barakallahu Amin. fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi jazakallahu khairan. wabarakatuh.